Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di The Jawara Show. Oke, di episode kali ini bersama saya kembali Rilan Langsir Vanda, dan kali ini saya nggak sendirian, nggak berdua, tapi bertiga nih teman-teman. Kayak yang teman-teman bisa lihat di layar ada 3 orang. Mungkin yang ini udah pernah ya di episode berapa nggak tahu. Ini yang baru nih, yang baru namanya Mbak siapa? Mbak Era. New Era ya, merek sandal. Siapa? Mbak Era. Era siapa? Era Jihan Imtinan. Era Jan Imtinan. Ini Mbak Hani. Ma'rifatul Aminah Amanah. Amrullah. Oke teman-teman, kita kenalan dulu ya sebelumnya. Mbak Jihan, Iya. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk di mana nih? Ngapain aja Mbak? Sibuk les, ngerjain tugas, sekolah online, cimit dan lain-lain. Seperti biasa. Iya gitu ya, online gitu. Mbak Jihan nih sekarang lagi di SMA berapa Mbak? SMA berapa? SMA negeri berapa? Ngomong dalam ya Mbak, ngomongnya. Ngomong apa ya? SMA negeri. Iya Mbak Jihan tuh di SMA Negeri 1 Banjarnegara. Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11 tuh lagi di pertengahan ini ya SMA. Lagi asik-asiknya sih sebenarnya harusnya. Tapi ini malah les terus, online lagi. Terus Mbak Hani lagi sibuk ngapain Mbak? Kuliah. Tiap Hari kuliah, Zoom, cimit, ngerjain tugas. Udah sih itu paling babu di rumah juga. Mbak Bu terus ya? Iya dong. Kan anak teladan. Mangkat telah. Oke, jadi kita sudah bersama 2 narasumber yang mungkin bisa inilah kita lihat-lihat nih. Kalau Mbak Jihan, gimana sih sebenarnya di SMA itu tentang pembelajaran atau tentang penilaian dan lain-lain. Lalu kalau dari Mbak Hani sendiri nanti gimana tentang pendidikan atau pembelajaran yang ada di perkuliahan gitu. Jadi bisa buat referensi saya sendiri atau buat teman-teman di rumah Sobat Jawara. Oke, aku mau nanya nih sama Mbak Jihan dulu. Mbak Jihan, aku jujur ya duluan pernah SMA. Iyalah pernah SMA. Nah di SMA tuh Kirain loncat. Kirain loncat. Jadi Mbak Jihan, SMA tuh kalau zaman saya dulu ya, itu zaman persaingan, saling menjatuhkan satu sama lain gitu, biar bisa ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu. Jadi ya gitulah, bener-bener persaingannya tuh ketat banget kalau di SMA loh. Nah kalau Mbak Jihan sendiri tuh di SMA-nya gimana sih? ya mungkin sama, tapi karena taunya aku kan udah zonasi ya, jadi udah nggak seketat itu. Kayak ya mungkin ada yang ambis banget, tapi ada yang kayak semangat belajarnya kurang banget ya gitu. Jadi kayak timpang gitu loh. Dan aku ya termasuk yang mana nih? ya tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Berarti maksudnya di sekolah sekarang itu benar-benar ada yang ambis banget, ada yang benar-benar amblas gitu ya. 16 banget. Oh, berarti SMA Negeri 1 zonasi sekarang. Iya, zonasi Zonasi. dari tahun kakak kelasnya aku. Jadi udah Zonasi itu jangkauannya oh, per kabupaten apa gimana? Enggak. kecamatan terdekat kayak berapa pirang meter ya? Pirang kilo. Tapi paling cuma beberapa kilo gitu kan? Penusupan sama Banjarnegara tuh puluhan kilo, kok bisa masuk SMA 1? Ya bisa dong, kan belakangnya A. Enggak, ini kan Mbak Jihan sendiri tinggalnya di Kecamatan Pejawaran, itu dekat Dieng lah ya, di atas utara Banjarnegara, sedangkan SMA Negeri 1 itu di kota. Ya mungkin 30 kilo ya? Apa lu? Puluhan kilo. Iya, segitu kan jauh, nggak masuk ke zona kan. Kok bisa masuk SMA 1? Kan jadi itu ada bisa masuk pakai zonasi, bisa pakai zonasi prestasi sama mutasi. Nah, jadi kalau zonasi itu kayak yang wilayahnya dikit-dikit situ. Ya. Kalau zonasi prestasi itu
ada luar zonasi prestasi juga. Nah, aku masuknya yang luar zonasi. Oh, ceritanya berprestasi. Gila. Nah, kalau mutasi itu kayak misal orang tuanya tuh jauh kan, nah terus terjadi dekat-dekat situ, di zonanya situ, nah itu bisa pakai itu mutasi gitu. Iya. Oke, berarti Mbak Jiani masuk yang luar zonasi berprestasi. Oke, Mbak Hani sekarang lagi di mana? Di sini. Salam, Mbak Hani lagi kuliah di mana? Di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Universitas UMB ya? UMB. Semester berapa? Semester 2. Semester 2. Oh, berarti maba tahun 2020 nggak pernah ngerasain kuliah kampus online terus? Belum pernah. Semester 3 insyaallah. Amin. Amin. Oke. Kalau dari Mbak Hani nih di perkuliahan sendiri, tadi kan ya di SMA tuh ada yang ambis, ada yang ambles. Terus kalau di saya dulu SMA persaingannya tuh bener-bener gila lah. Kayak semua pengen ranking 1 ya sih, iya ya. Semua orang pengen ranking 1. Nah, kalau di kuliah tuh kayak gitu apa enggak sih? Kan baru semester 2 ya. Terus juga belum pernah kuliah offline. Jadi kayak belum terlalu paham sebenarnya anak-anaknya itu gimana gitu. Kalau yang dirasain sampai semester 2 ini ya ada yang bodo amat, tapi kebanyakan ada yang ambis gitu. Kebanyakan ambis. Kebanyakan. Mbak Hani? Kalau saya tengah-tengah aja. Semuanya tengah. Ambles. Oke. Jadi kalau di kuliahnya Mbak Hani emang banyak yang ambis gitu ya? Ambis. Jurusan apa ya? Keperawatan. Kan emang belum pernah ketemu sama teman-teman. Belum benar-benar tahu anak-anaknya tuh gimana, ambis atau enggak. Oh iya benar. Cuma baru kelihatannya. Nah, aku mau lanjut ke Mbak Ani lagi dulu. Sekarang kuliah dari tahun 2020 sampai sekarang ini 2 semester ya. Ya 2 kurang lah, belum selesai. Itu kan online terus, yang mana ya udah di depan layar dengerin dosen terus kasih tugas terus gitu ya. Kalau ekspektasinya Mbak Ani sendiri tentang dulu pas SMA nih, ekspektasinya kuliah tuh nanti gini gitu. Itu gimana ekspektasinya Mbak Ani dulu? Beda banget ya. Kan dari SMA ke kuliah itu rasanya kayak beda banget. Emang sudah dikasih tahu sama misal kak kelas, kalau kuliah tuh beda banget kayak gini. Terus sekarang baru ngerasain, wah ternyata beda banget. Bedanya online soalnya. Itu kan udah dari SMA ke kuliah itu udah beda banget. Terus ditambah lagi online gitu, harus bisa benar-benar beradaptasi gitu sih. Kalau pas dulu SMA tuh Mbak Hani sendiri ngiranya pas kuliah tuh bakal gimana? Enak. Tak kira kuliah tuh enak banget, kayak bebas gitu. Ternyata waktu udah masuk, wah Rasanya mantap ya beneran. Lu belum ngerasain lu. Oke, terus ke Mbak Jihan. Di SMA tadi ada yang ambis, ada yang ambles banget. Terus Mbak Jihan ini termasuk yang di tengah-tengah gitu. Itu tuh maksudnya Mbak Jihan sendiri mikirnya gimana sih tentang antara ambis atau yang slow banget gitu, tentang nilai juga? Apakah Mbak Jihan tuh bener-bener lost banget lah, nggak mikir belas tentang nilai tapi tetap ikut belajar gitu, apa gimana? Menurut Mbak Jihan tuh nilai itu gimana? Ya bukan loss ya, kayak tetap belajar, tapi tuh kayak yang nggak kayak tekun banget belajar tuh, enggak, kayak dibikin santai aja gitu, kayak nggak seambis itu gitu loh. Terus ada ini nggak Mbak, kalau dari Mbak Jihan sendiri target nih nilai tahun ini ulangan atau nilai rapat harus seberapa? Habis itu kalau nggak sampai ke target tersebut, apakah akan ada konsekuensi untuk diri sendiri dari Mbak Jihan apa gimana? Kalau target ada, ya sih nggak tinggi-tinggi banget, tapi ya adalah target. Cuman kalau misal belum nyampe target itu, ya nggak ada konsekuensi gitu, kayak langsung muhasabah diri, nggak tahu yang ngomong apa sih, evaluasi. Nah kayak
oh sebenarnya aku kurangnya apa sih gitu, kayak diintrospeksi lagi, mungkin kurang belajar atau gimana gitu. Terus di itu semangat ya udah kita Oke. Mas ya. Jadi gitu ya, mungkin ada target cuman nggak yang bener-bener harus tinggi banget, dikejar banget gitu ya. Nah kalau ngiranya saya kan dulu SMA-nya di swasta ya, nggak tahu anak negeri itu gimana. Saya kira anak negeri itu ini banget loh, ambis-ambis banget, bener-bener harinya tuh cuma buat belajar. Apa kayak gitu apa nggak sebenarnya? Ya mungkin kalau angkatan yang, maaf ya bukannya jelek-jelekin zonasi, kalau yang nggak zonasi mungkin ya kayak ada yang ambis banget kayak gitu, kayak kebanyakan tuh ambis gitu, kayak yang kurang semangat belajar tuh cuma sedikit gitu. Tapi ini kan zonasi juga kayak ya bukan asal sih, kayak yang masuk di situ kan anak-anak yang di sekitar situ, jadi kayak masuknya pun nggak terlalu ketat kayak angkatan Mas Elang ya yang belum zonasi ya. Iya. Belum. Iya terakhir nggak zonasi angkatannya Mas Elang sama Mbak Hani. Nah berarti di zonasi sekarang tuh emang benar-benar kan zonasi untuk menyamaratakan gitu ya, antara sekolah yang dulunya favorit banget sama yang biasa-biasa aja pun udah nggak terlalu beda jauh gitu ya. Soalnya tergantung zona kan, bukan karena ketatnya seleksi gitu ya. Oke, itu yang tentang SMA nih. Terus kalau di perkuliahan Mbak, kalau di perkuliahan nih tentang nilai, tentang apa ya, target-target gitu, kalau menurut Mbak Ani sendiri gimana? Kalau di perkuliahan sendiri mungkin kalau buat nilai terus dapat IPK yang bagus itu dari diri sendiri sih, kayak persaingannya di kelas itu nggak terlalu yang kayak di SMA yang harus ranking 1, ranking 2 kayak gitulah ya. Tapi emang buat diri sendiri, kalau juga kan kita udah gede, kalau udah kuliah tuh udah mikir kalau nilai bagus itu buat apa, terus kalau konsekuensinya dapat IP yang jelek itu gimana kayak gitu. Jadi tergantung diri kita ya. Oh iya. Terus kalau di perkuliahan nih, sebenarnya Mbak Hani lebih, kan ada beberapa tipe orang nih yang kuliah mahasiswa kupu-kupu yang benar-benar kuliah pulang tidur, kuliah lagi pulang tidur. Ada juga yang kuliah seadanya, pulang organisasi, terus gitu terus. Nah menurut Mbak Hani, kalau Mbak Hani itu orangnya yang gimana? Apakah organisasi, apa yang fokus ke kuliah aja gitu?